Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Vitasari dari PGSD 04 semester 5 NPM 225400101. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memaparkan terkait laporan hasil PLP 1 yang saya laksanakan di SD Negeri Soropadan nomor 108 Surakarta. Baik, langsung saja kita simak video penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu profil nama sekolah, yaitu SDN Soropadan nomor 108 NPSN 20327998, alamat Jalan Sirikoyo nomor 8 RT 01 RW 4, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kode pos 57145, status sekolah negeri, akreditasi A, dan menggunakan kurikulum merdeka. Yang kedua, visi dan misi SDN Negeri Soropadan nomor 108. Visi, terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, inovatif, berprestasi, berperilaku hidup sehat, serta berwawasan lingkungan budaya, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan berperilaku hidup sehat di sekolah. Yang keempat, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Yang kelima, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, kreatif, dan gotong royong, dan memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang keenam, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Yang ketujuh, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses. Baik, untuk selanjutnya yaitu tugas kepala sekolah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi Winarta, Sarjana Agama, selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Soropadan nomor 108, terdapat tugas kepala sekolah yaitu yang pertama, kepala sekolah menerapkan program kerja sesuai kurikulum merdeka. Yang kedua, kepala sekolah membentuk tim pelaksana dan koordinator kurikulum merdeka. Yang ketiga, kepala sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang keempat, kepala sekolah melakukan kegiatan evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Yang kelima, kepala sekolah memiliki kebijakan-kebijakan pada bidang intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di SDN Negeri Soropadan sendiri memiliki ekstrakurikuler seperti kepramukaan, seni tari, BTH yaitu baca tulis Quran, serta di bidang olahraga. Kemudian tugas kepala sekolah berikutnya yaitu kepala sekolah memiliki kebijakan-kebijakan pada P5. Kemudian kepala sekolah mengatur administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Nah, dalam hal ini dikelola khusus oleh tim pengelola bos keuangan yang nantinya laporan-laporan dibuat perencanaan yang namanya RKS, yaitu rencana kegiatan dan anggaran sekolah, yang nantinya akan dibuat atau dirancang sesuai jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Kemudian kepala sekolah juga mengatur administrasi kepegawaian atau pegawai. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini masyarakat seperti intra kerja, terutama wali murid di sekitar sekolah yang sering berkomunikasi dan mempercayakan putra-putrinya di sekolah SDN Negeri Soropadan ini. Yang selanjutnya yaitu tugas guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erika, Sarjana Pendidikan, selaku wali kelas 4 SDN Negeri Soropadan nomor 108, terdapat tugas guru. Yang pertama, guru menyusun program tahunan.
Yang kedua, guru menyusun program semester. Program semester yang berisi seperti rencana pembelajaran selama 1 semester, sumbernya berasal dari ATP, CPT, dan modul ajar. Yang ketiga, guru menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini disusun sebagai dasar untuk pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Kemudian yang keempat, guru menyusun modul ajar. Guru menyusun modul ajar yang disusun seperti dasar menyusun perbaikan pembelajaran dievaluasi, lalu ada refleksi, kemudian tindak lanjut sebagai langkah untuk membuat strategi pembelajaran. Kemudian yang kelima, guru menyusun evaluasi KBM. Nah, ada contohnya berupa raport, evaluasi kegiatan setiap harinya, serta kegiatan evaluasi yang dilaksanakan tidak hanya dari guru. Kemudian tugas guru yang keenam yaitu guru menjadi tim pelaksana P5. Dalam hal ini, guru tidak hanya sebatas mencari tim dan menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, dan pembimbing peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Yang ketujuh, guru menyusun modul proyek P5. Nah, guru menyusun modul proyek P5 yang disusun di awal, tetapi tidak langsung jadi, tetapi harus melewati proses evaluasi. Yang kedelapan, guru menyusun evaluasi P5 berupa raport evaluasi kegiatan P5. Nah, kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan oleh tim pelaksana P5 saja, tetapi juga melibatkan wali murid secara langsung. Kemudian yang kesembilan, guru memiliki catatan kemajuan hasil belajar masing-masing siswa. Nah, guru memiliki catatan kemajuan hasil belajar siswa secara pribadi setiap tahun ajaran baru, seperti membuat mapping atau asesmen diagnotis selanjutnya, yang kemudian dilakukan koordinasi pada guru seperti evaluasi sikap siswa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Yang ke-10, guru membuat denah tempat duduk. Nah, dalam hal ini, tempat duduk siswa di-rolling sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran seperti duduk berkelompok, berhadapan, dan berdiskusi. Yang ke-11, guru membuat papan absen. Nah, papan absen dalam SD Negeri Soropadan ini dulunya ada, tetapi sekarang menggunakan presensi yang ada di buku karena kondisi sekolah yang masih dalam proses renovasi. Yang ke-12, guru membuat jadwal pelajaran. Nah, guru membuat jadwal pelajaran kemudian disosialisasikan pada anak-anak yang nantinya jadwal tersebut akan dicatat oleh masing-masing peserta didik. Yang ke-13, guru membuat daftar piket kelas. Nah, daftar piket dibuat atas dasar persetujuan peserta didik yang bertujuan untuk memberikan rasa tanggung jawab pada masing-masing peserta didik. Yang ke-14, guru membuat buku absensi siswa. Nah, setiap bulan absensi siswa ditutup kemudian dimintakan tanda tangan kepala sekolah, lalu kepala sekolah mengecek kembali berapa persen absensi siswa. Yang ke-15, guru membuat buku kegiatan pembelajaran atau jurnal. Guru mata pelajaran diminta untuk mengisi buku kegiatan pembelajaran atau jurnal yang ada di masing-masing kelas, kemudian direkap per hari, setelah itu dibuatkan softfile. Yang terakhir, guru membuat tata tertib kelas. Nah, guru memberikan selembar kertas kecil pada masing-masing peserta didik, kemudian guru memerintahkan peserta didik untuk memilih salah satu aturan yang tidak boleh dilanggar selama di kelas, kemudian disatukan oleh guru. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi Winarta, Sarjana Agama selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Soropadan nomor 108, terdapat peraturan dan tata tertib sekolah, yaitu yang pertama, tersedianya tata tertib sekolah secara umum. Yang kedua, tersedianya tata tertib kelas untuk guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. Contohnya, A. Guru datang dan pulang sesuai jam sekolah. B. Tata tertib berseragam. C. Tata tertib meninggalkan sekolah di jam kerja. D. Tata tertib yang ada di setiap kelas. E. Tata tertib tentang izin. Yang ketiga, tersedianya program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang keempat, tersedianya sanksi pelanggaran tata tertib. Adapun sanksi hukum yang dikenakan bagi pendidik dan tenaga kependidikan apabila melanggar tata tertib sekolah.
yaitu yang pertama mendapatkan teguran lisan, yang kedua mendapatkan teguran tertulis, yang ketiga mendapatkan peringatan keras dengan perjanjian yang ditembuskan ke Dinas Pendidikan mengusulkan untuk penundaan kenaikan gaji dan pangkat. Yang selanjutnya yaitu kultur sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rani Hapsari, Sarjana Pendidikan, selaku wali kelas 6, terdapat kultur sekolah di SDN Negeri Soropadan nomor 108. Nah, yang pertama yaitu terdapat program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, terdapat program Jumat Bersih. Nah, karena sekolah di SDN Negeri Soropadan sendiri sedang renovasi, maka kegiatan Jumat Bersih dilakukan oleh siswa dengan mengambil satu sampah yang ditemukan di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga upacara bendera dan yang keempat upacara hari besar. Nah, tentunya ada, namun di SDN Negeri Soropadan sendiri sedang melakukan renovasi, jadi untuk sementara waktu ditiadakan. Kemudian yang kelima, program literasi sekolah. Program ini dilakukan setiap pagi selama 30 menit dengan agenda yang berbeda-beda setiap harinya. Misalnya, membaca, mendongeng, atau siswa dapat menceritakan kegiatannya yang berkesan dan dapat memotivasi siswa lain. Kemudian yang keenam ada program pembiasaan ibadah bersama. Nah, program ini dilakukan pada waktu sholat zuhur yang dilaksanakan setiap hari Senin hingga Kamis di ruang kelas. Kemudian yang ketujuh, program pembiasaan rapi berseragam. Yang kedelapan, program pembiasaan berbaris sebelum memasuki kelas. Dan yang kesembilan, program pembiasaan apel pagi. Yang ke-10, program pembiasaan menghormati guru, contohnya seperti saat bertemu dengan guru, siswa harus memberi salam dan siswa harus memperhatikan guru ketika menjelaskan pembelajaran di kelas. Yang ke-11, adanya program kelas meeting. Dan yang ke-12, kegiatan kepramukaan. Nah, dilakukan setiap hari Jumat pada pukul 10 sampai 11 pagi dengan dipandu oleh guru kelas masing-masing di dalam kelas dan hanya berupa pemberian materi dikarenakan adanya pembangunan sekolah. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rani Hapsari, Sarjana Pendidikan selaku wali kelas 6, terdapat P5 yang meliputi sekolah memiliki dokumen tertulis program P5 dalam satu semester. Yang kedua, setiap guru kelas memiliki dokumen tertulis program P5. Yang ketiga, terdapat tim dan koordinator untuk mengelola P5, tentunya melibatkan semua guru di sekolah. Yang keempat, terdapat dokumen pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Yang kelima, terdapat program yang melibatkan pihak di luar sekolah untuk melakukan P5. Nah, jadi pada semester 1, kelas 1-6 mengusung tema kearifan lokal. Pada semester 2, kelas 1-6 mengusung tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian terdapat instrumen khusus untuk mengevaluasi pencapaian profil pelajar Pancasila peserta didik, contohnya penilaian individu dan kelompok. Yang ke-8, kepala sekolah dan guru sudah mengevaluasi pencapaian profil pelajar Pancasila peserta didik yang dilakukan setelah terlaksananya program P5. Yang ke-9, sekolah mengadakan kegiatan rutin orang tua terkait pelaksanaan kurikulum merdeka dalam bentuk rapat. Yang ke-10, sekolah mengadakan program parenting bagi orang tua siswa dengan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang materi anti-bullying atau perundungan dengan narasumber dari pihak sekolah maupun dari luar sekolah. Berikut adalah dokumentasi hasil observasi kami. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.